Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih larutan ya. Jadi pada subbab kedua ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan, atau disimbolkan dengan delta TB. Nah, B-nya ini adalah boiling point ya. B-nya DID. Jadi nanti kita menghitung ketika ada suatu pelarut ditambahkan suatu zat-zat pelarutnya. Nah, itu titik didihnya itu akan berubah berapa atau naik berapa. Terus kemudian titik didih larutannya itu akan menjadi berapa juga. Nah, dalam kenaikan titik didih larutan ini juga dikenal untuk senyawa elektrolit dan senyawa non elektrolit. Itu yang pertama, itu ada senyawa non elektrolit. Senyawa non elektrolit dulu kita bahas. Nah, jadi ini kenaikan titik didih untuk senyawa non elektrolit. Nanti delta TB untuk senyawa non elektrolit. Nah, dalam sifat koligatif larutan ini, kenaikan titik didih itu punya rumus, yaitu delta TB sama dengan molalitas kali KB, yaitu tetapan titik bekunya, titik didihnya, jadi TB ya, boiling point. KB-nya, nah KB ini suatu tetapan yang mana nanti sudah diketahui nilainya. Misal tetapan titik didih pelarutnya air, nah itu nilainya 0,52 derajat Celcius per molalitas. Nah, kita ketahui bahwa rumus molalitas ya, M kecil, molalitas itu punya rumus yang mana adalah gram per mr kali 1000 per P. Nah, P ini apa? P ini adalah berat pelarut dalam gram ya. Jadi jumlah mol zat terlarut dalam berat pelarutnya itu berapa? Nah, itu disebut molalitas ya. Jadi M kecil ini adalah molalitas. Jadi nanti beda dengan molaritas. Kalau molaritas itu jumlah mol zat terhadap volume larutan. Nah, ini kalau ini terhadap berat pelarut. Nah, ini beda lagi. Ini adalah molalitas. Jadi M kecil simbolnya, kalau molaritas itu adalah M besar. Jadi di sini dapat diturunkan lagi rumusnya yang mana adalah gram per mr kali 1000 per P berat pelarut kali KB. Nah, ini untuk delta TB. Delta TB apa? Delta TB senyawa non elektrolit. Itu ya. Delta TB senyawa non elektrolit. Nah, jadi itu gram itu massa zat terlarutnya, P itu berat pelarut dalam gramnya, KB itu tetapan titik didih ya, KB. Nah, jadi KB itu adalah suatu tetapannya. Nah, ini derajat Celcius per molalitas. Gramnya berarti adalah massa zat terlarutnya. MR itu molekular relatif dari zat terlarut. Nah, ini satuannya gram per mol ya. Gram per mol. Kalau ini gram. Tuh. Jadi ini untuk penjelasan atau keterangan dari mencari kenaikan titik didih larutannya. Berarti delta TB. Nah, jadi ada delta, itu selisih, itu berarti tandanya dia adalah mengalami kenaikan ya. Kenaikan titik didih. Nah, setelah itu dari delta TB itu biasanya kita disuruh mencari titik didih larutannya. Titik didih larutannya itu berapa? Jadi ketika kalian mencampurkan suatu air ditambahkan gula, misal gulanya 10 gram, nah itu kira-kira larutan gula yang terbentuk itu mempunyai titik didih berapa gitu. Nah, itu dihitung dari awalnya dari kenaikan titik didihnya dulu. Setelah itu baru bisa menghitung titik didih larutannya. Yang mana rumusnya adalah delta TB ya. Delta TB sama dengan titik didih larutan, yaitu kita simbolkan TB ya, dikurangi titik didih pelarut. Titik didih
pelarut atau TB0 ya. TB0. Sehingga ya ini kita langsung rumuskan, berarti TB itu sama dengan delta TB ditambah TB0 ya. Delta TB ditambah TB0. Nah, TB0 ini bergantung terhadap pelarut yang digunakan ya. Kalau air berarti ya 100 derajat Celcius ya. Jadi TB0 ini adalah titik didih pelarutnya ya. Titik didih pelarut. Jika pelarutnya air, misal air, ya berarti TB0-nya sama dengan 100 derajat Celcius ya, kayak gitu. Jika pelarut air, berarti nanti TB-nya sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Jika pelarutnya air. Jadi ini jika pelarutnya air. Kalau tidak air gimana Mas? Ya itu berarti bergantung pada titik didih pelarut itu, misal benzena, etanol, metanol, kemudian ada etil asetat atau N-heksan. Itu semuanya bergantung terhadap pelarut yang digunakan. Umumnya adalah pelarut yang digunakan itu adalah air ya, umumnya. Jadi dilarutkan dalam air. Itu kira-kira titik didihnya berapa, kenaikan titik didihnya berapa gitu. Oke, sekarang ke contoh soal. Jadi ini tadi rangkuman rumusnya ya, yang mana ada ini pertama untuk non elektrolit terlebih dahulu, yaitu menghitung delta TB. Delta TB molalitas dikali KB, kemudian molalitas itu adalah gram per mR 1000 per P, kemudian kali KB. Ketika kamu mengetahui delta TB-nya, sehingga kita bisa mencari TB ya, yang mana TB itu adalah titik didih larutan ya. Larutannya berapa? Jadi dia titik didih larutannya tuh berapa? Sering ditanya. Jadi bukan kenaikannya, tapi titik didihnya, yaitu di mana suatu larutan itu dia akan menguap, berubah ya dari fase cair ke fase uapnya atau gasnya. Oke, sekarang ke contoh soal untuk larutan non elektrolit ya. Contoh. Oke, yang pertama, sebanyak 36 gram glukosa, yaitu C6H12O6, dilarutkan dalam 250 ml air ya, 250 ml air. Bila KB atau tetapan titik didih airnya itu 0,52 derajat Celcius per mol molalitas, tentukan titik didih larutan tersebut. Tentukan titik didih larutan tersebut ya. Nah, kita ketahui bahwa mR glukosa C6H12O6 itu adalah 180 gram per mol ya. 180 gram per mol. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Diketahui, yang mana diketahui massa zat terlarutnya, yaitu massa glukosanya. Massa glukosanya itu adalah 36 gram ya. 36 gram. Kemudian MR-nya, MR glukosa ini adalah 180 gram per mol. 180 gram per mol. Ya. Setelah itu, tadi dia dilarutkan dalam air 250 ml. Nah, itu sebagai P-nya ya. Dari volume air kan itu 250 ml. 250 ml. Gimana caranya mengubah P? Yaitu dikali massa jenis ya. P itu tadi berat pelarut, yaitu 250 ml dikali 1 gram per mililiter. Ini adalah massa jenis air. Sehingga dapatlah 250 gram pelarut ya. Selanjutnya ada KB, yang mana KB udah satu tetapan ya, 0,52 per molalitas.
Udah nih. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa TB titik didih larutan glukosa ya. Itu berapa? Itu. Jadi berapa titik didih larutan glukosanya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Nah, untuk mengetahui nilai TB, kita harus menghitung delta TB-nya terlebih dahulu. Jadi nanti dari delta TB baru menghitung TB larutannya. Maka dari itu kita ketahui bahwa delta TB sama dengan molalitas kali KB untuk yang non elektrolit ya. Sehingga gram per mr, yang mana ini rumus molalitas kali 1000 per P kali KB-nya berapa. Nah, masanya sudah ada, mr-nya sudah ada, P-nya sudah ada, KB-nya sudah ada, tinggal dimasukkan, yaitu 36 per 180 kali 1000 per 250 kali 0,52 ya, 0,52. Nah, ini sama dengan berapa ini? Ini sama dengan, ini kan dapat 0,2 ya, 0,2 ini dapat 4 kan, 0,2 kali 4 kali 0,52 sama dengan hasilnya adalah 0,416 derajat Celcius hasilnya. Ini adalah untuk delta TB. Oke, setelah itu maka TB larutannya sama dengan, jadi kan delta TB ditambah 100 derajat Celcius, ini adalah titik didih airnya, sehingga jadinya 0,416 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius sama dengan, sini ya saya taruh atasnya, itu 100,416 derajat Celcius. Ini adalah hasilnya, 100,416 derajat Celcius, tinggal ditambahkan kan tuh. Jadi itu adalah contoh untuk menghitung titik didih larutan non elektrolit, karena glukosa itu adalah larutan non elektrolit ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini untuk non elektrolit ya. Kemudian yang kedua, yang B untuk yang elektrolit ya. Nah, khusus elektrolit dan non elektrolit itu bisa dilihat video sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, jenuh larutan yang part 2 yang elektrolit. Nah, itu bisa dilihat apa bedanya yang elektrolit dan non elektrolit. Nah, di situ lebih jelas senyawanya apa aja. Nah, itu bisa dilihat lagi. Oke, yang kedua adalah delta TB atau kenaikan titik didih larutan elektrolit. Larutan elektrolit. Seperti bab sebelumnya, yaitu sama ya, delta TB sama dengan molalitas kali KB kali I. Nah, ini adalah faktor Van Hoff yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, KI ini kan punya rumus bahwa 1 plus N-1 kali alfa. Alfanya adalah derajat ionisasinya ya. N-nya ini adalah jumlah ion. Nah, alfa itu adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Derajat ionisasi. Jadi, seberapa besar ketika suatu zat atau suatu garam dilarutkan dalam air. Nah, itu dia akan mengion berapa persen gitu. Nah, itu bergantung terhadap sifat dari senyawa ion. Apakah dia elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Oke, jadi bedanya itu dia di nilai I-nya ya, yaitu MKB kali I. Nah, ini sama ya, berarti delta TB. Nah, kita turunkan lagi untuk molalitasnya, yang mana rumusnya adalah massa per mr kali 1000 per berat pelarut kali KB kali I. Jadi itu. Sehingga sama, TB larutannya sama dengan delta TB ditambah TB0 ya. TB0 ini adalah titik didih pelarutnya. TB0. Kalau air berarti ya 100 derajat Celcius, seperti itu ya. Oke. Sekarang ke contohnya ya. Ke contoh soalnya.
yaitu contoh larutan elektrolitnya. Sebanyak 45 gram. Sorry, ini FeOH3 dilarutkan dalam 200 gram air, 200 gram air. FeOH3 terionisasi 50% ya, 50%. Jadi FeOH3 terionisasi 50%. Jika Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molaritas, maka berapa titik didih larutan FeOH3? Titik didih larutan FeOH3. Nah, ini titik didihnya berapa? Nanti ditanya. Oke, diketahui bahwa ArFe itu sama dengan 56, ArO itu 16, ArH itu 1 ya. Gram per mol semua ya satuannya itu. Gram per mol semua. Oke, jadi itu. Jadi ada 45 gram, ada FeOH3, kemudian dilarutkan dalam 200 gram air. Ternyata dia hanya terionisasi 50% saja. Jadi yang 50%-nya itu membentuk ion, yang 50%-nya itu tetap FeOH3. Jika Kb-nya 0,52, maka berapa titik didihnya ya? Berapa titik didih larutannya? Jadi ketika ada air dicampur FeOH3 itu perubahan titik didihnya itu berapa? Kenaikannya itu nanti berapa? Terus titik didih larutannya itu menjadi berapa? Nah, itu adalah yang kita cari. Oke, kemudian jangan lupa ditulis diketahui dulu ya, biar tidak bingung dan kita bisa mengurainya. Diketahui yaitu massa FeOH3 45 gram ya. Kemudian ada MR FeOH3. Nah, ini kita cari ya. MR FeOH3 itu kita cari. Yang mana adalah 1 kali ArFe ditambah 3 kali ArO, karena jumlah O-nya ada 3. 3 kali ArO, sorry, ini ditambah 3 kali ArH. Tambah 3 kali air, karena OH3 yang mana O-nya 3, H-nya juga 3. Ini cara mencari. Jadi ini 1 kali 56 ditambah 3 dikali 16 ditambah 3, sorry ini ditambah 3 kali 1 ya. 56 ditambah 48 ditambah 3 sama dengan 107 gram per mol. Nah, ini adalah MR FeOH3 ya. Oke, setelah itu P-nya, berat pelarutnya, berarti P-nya itu sama dengan 200 gram. Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molaritas. Udah tuh. Nah, sekarang apa makna terionisasi 50%? Terionisasi 50%. Itu tuh apa? Jadi FeOH3. Nah, jadi dia tidak sepenuhnya terionisasi. Jadi dia terionisasi menjadi Fe3+ plus 3OH-. Nah, ini alfanya atau derajat ionisasinya itu 50%. Jadi kalau dia terionisasi sempurna itu berarti 100%. It means ini kan 50/100 atau sama dengan 0,5 untuk nilai alfanya. Sehingga untuk mencari nilai I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, jadi ini 1 ditambah N-nya berapa? N itu jumlah ion. Ini ada 1 Fe ditambah 3 OH-. Berarti kan berapa? 4 ya. 1 Fe ditambah 3 OH-. Berarti jumlah ionnya kan 4. 4 dikurangi 1 kali alfanya berapa? 0,5.
sama dengan hasilnya adalah 4 kurangi 1 kan 3. 3 kali 0,5 kan 1,5. 1,5 tambah 1 berarti 2,5. Jadi ini I-nya sama dengan 2,5. Jadi itu ya makna dari terionisasi 50%. Berarti dia hanya 50% terionisasi menjadi Fe3+ dan 3OH- atau menjadi OH-nya. Jadi alfanya itu 50%. Nah, 50 per 100 sama dengan berapa? 0,5. Kalau 80% berarti ya 0,8, tinggal dikalikan alfanya. Kalau 100% makanya kan alfanya sama dengan 1 ya. 100 berarti semuanya itu terionisasi. Nah, itu bergantung terhadap jenis senyawanya ya, entah basa, entah asam, entah garam. Nah, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu senyawa elektrolit. Nah, ini termasuk elektrolit lemah ya, karena dia hanya terionisasi 50%. Kalau elektrolit kuat, dia terionisasi 100%. Oke. Jadi ini tadi penjabaran di awalnya dulu. Diketahuinya sudah ada semua. Kita dapat MR-nya 107, KB-nya ada, P-nya ada, kemudian I-nya sudah ada. Nah, yang ditanya adalah kenaikan titik didih larutan. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Berarti yang ditanya adalah titik didih larutan. Titik didih larutan FeOH3 itu berapa? Ya. Berapa? Dan jawab. Oke. Kita ketahui bahwa untuk larutan elektrolit delta Tb sama dengan Kb kali M kali boleh M kali Kb kali I sama aja ya. Nah, berarti ada I faktor Van Hoff-nya. Dan Kb sama dengan, nah ini tadi gram per mr kali 1000 per P kali I. Nah, Kb-nya berapa tadi? 0,52 ya, 0,52. Gramnya berapa? Yaitu 45 tadi ya. 45. MR-nya 107 ya. 45 107. Sebentar, kalau mau memasukkan satuannya juga bisa ya. Ini kan Kb-nya tadi derajat Celcius per molalitas. Nah, nanti gramnya ini 45 gram. Ini nanti 107 tadi kan gram per mol. Ini per mol ya. Per mol. Nah, ini kan cuma konversi ya, 1000 per 200 gram. Kali I-nya tadi adalah 2,5. Jadi gram per mr 1000 per P ini nanti satu set itu menjadi molalitas ya ibaratnya. Satu set itu menjadi molalitas. Nah, nanti molalitasnya bisa dicoret sehingga kita dapat cuma satuannya derajat Celcius. Tuh. Oke, ini berarti 1000 bagi 200 dapat 5. 45 bagi 107, nah kali 0,52 kali 2,5. Nah, ini didapatkan hasil sebesar 2,73 derajat Celcius. 2,73 derajat Celcius. Ini apa? Ini masih kenaikan titik didih. Jadi kalau ada delta ini tuh masih kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didihnya berapa? Kenaikan titik didih. Nah, sementara yang ditanya adalah titik didih larutan, yang mana titik didih itu disimbolkan dengan Tb ya. Sehingga Tb sama dengan delta Tb ditambah Tb0. Nah, Tb0-nya karena yang dipakai adalah pelarut air, maka dari itu 2,73 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius itu adalah titik didih air ya. Air mulai mendidih pada suhu 100 derajat. Sehingga hasilnya adalah, nah di sini aja sampingnya itu 102,73 derajat Celcius. Jadi itu jadi ada kenaikan titik didih. Jadi ketika punya FeOH3 sebesar 45 gram, kalian masukkan ke dalam 200 gram air terus diaduk. Nah, itu terjadi perubahan titik didih larutannya ya. Nah, kenaikannya berapa, Mas? Kenaikannya yaitu 2,73 derajat Celcius. Terus titik didih larutannya menjadi berapa? Dari 100 ya ditambah 2,73 menjadi 102,73 derajat Celcius. Makanya disebut kenaikan titik didih seperti itu ya. Itu adalah tentang kenaikan titik didih untuk non elektrolit dan elektrolit.
Sebenarnya sama aja, jadi perbedaannya cuma di I-nya. Ada I-nya, ada faktor Van Hoff-nya itu nilainya. Nah, jadi makanya penting untuk mengenal bahwa dia larutan elektrolit atau non-elektrolit. Non-elektrolit jenisnya apa aja, larutan elektrolit juga jenisnya apa aja. Nanti larutan elektrolit dibagi menjadi dua lagi, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke, itu dulu yang saya sampaikan untuk subbab kedua ini, kenaikan titik didih. Semoga ilmunya bermanfaat, terus nanti bisa dipelajarin lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan follow IG saya. Terima kasih.